salah satu. Perkenalkan, saya Anastasia Fresi, mahasiswa STIK SIN Karolus, berperan sebagai perawat 2. Saya Nova Maharani Saragi, mahasiswa STIK SIN Karolus. Di sini saya sebagai pasien. Yang hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemberian terapi insulin. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai pengertian dari insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas untuk membantu mengendalikan kadar gula darah. Pada pasien diabetes terdapat kekurangan atau resistensi insulin, sehingga harus mendapatkan insulin buatan atau insulin sintesis yang berguna untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Nah, salah satu contoh insulin sintesis yaitu insulin pen. Insulin pen itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada yang short acting dan long acting. Yang short acting itu efektivitasnya sekitar 2-4 jam, sedangkan yang long acting itu efektivitasnya sekitar 4-8 jam. Untuk tempat penyuntikan terdapat 3 tempat, yaitu di kedua lengan kanan kiri, di perut, sama di kedua paha. Untuk rotasi penyuntikan di daerah perut itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Nah, satu bagian itu atau satu kuadran itu bisa digunakan untuk 1 minggu. Jarak minimal untuk pemberian insulin berikutnya adalah sekitar 1 cm atau 1 jari. Sedangkan untuk yang di paha itu bisa dibagi menjadi 2 bagian atau 2 kuadran. Satu kuadrannya juga sama, bisa digunakan untuk selama 1 minggu, dan jarak minimalnya juga sama, 1 cm atau 1 jari dari penyuntikan sebelumnya. Hal khusus yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntikan insulin, yang pertama itu adalah lipohipertrofi. Apa sih lipohipertrofi itu? Berupa nodul atau benjolan lunak yang menyerupai karet pada permukaan epidermis dengan adanya pembesaran sel lemak sebagai efek dari penyuntikan insulin. Yang kedua adalah hipoglikemi. Apa itu hipoglikemi? Yaitu kondisi kadar gula darah kurang dari 70 mg per desiliter dengan gejala berupa gemetar, berdebar-debar, berkeringat, cemas, lapar, mual, sulit berkonsentrasi, lemas, mengantuk, perubahan pandangan, sakit kepala, dan pusing. Yang ketiga yaitu perdarahan dan memar. Ini bisa terjadi di lokasi penyuntikan karena teknik penyuntikannya yang tidak tepat. Yang keempat yaitu alergi, dan yang terakhir yang kelima yaitu penggunaan jarum suntik secara berulang. Jadi sebaiknya jarum suntik itu digunakan hanya 1 kali. Jadi setelah pemakaian jarum suntik langsung dibuang ke sampah atau ke tempat yang tajam. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video prosedur pemberian terapi insulin sebagai berikut. Untuk penggunaan insulin yang baru, kita lakukan pencampuran dengan cara kita posisikan horizontal, kita putar sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian teknik yang kedua dengan pencampuran, kita dinaikkan dan diturunkan, diayunkan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita ulang langkah 1 dan 2 sebanyak 10 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian langkah selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk penggunaan yang sudah berkali-kali tidak perlu dilakukan pencampuran. Permisi, selamat siang. Selamat siang Ibu Nova. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya dengan Fresi ya Bu ya. Ibu boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Nova Maharani Saragi, 18/11/94. Oke, Ibu tadi kan sudah dicek ya gula darahnya ya 250. Jadi dari dokternya ada terapi insulin, injeksi yang di perut ya. Oke, saya siapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Baik, suster. Makanannya sudah siap Ibu? Oh, sudah. Sudah ya. Oke, siapkan alatnya Bu ya. Baik, suster. Saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya.
lagi Bu nama lengkap dan tanggal lahirnya? Bapak Rani Saragi 18/11/94. Oke. Ini kan tadi gula darahnya itu 250. Jadi dari dokter insulinnya diberikan 10 unit ya Bu ya? Boleh suster. Ya, saya siapkan dulu ya Bu. Boleh suster. Ini kan sudah dipakai ya insulinnya ya Bu ya? Iya. Sebelumnya kita priming dulu ya 2 unit ya biar gelombang udaranya tidak ada. Pastikan gelombang udara tidak ada ya. Oke. Sudah tidak ada gelombang udara. Kemudian diatur dosisnya. Tadi dapatnya 10 unit ya Bu. Iya. Baik. Ibu kemarin disuntiknya di mana Ibu? Bagian perut, bagian perut ya. Iya. Oke, kita lihat ya Bu. Perutnya sebelah mana Ibu? Yang di sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Iya. Oke, kemarin sudah dibagi 4, jadi sebelah kanan ya Bu ya. Biasanya dilakukan penyuntikan itu 2-3 jari dari pusat ya Bu ya. Iya. Oke. Baik. Tangannya di bawah aja Bu. Oh iya. Ya, relax saja ya. Lakukan desinfektan dulu ya, dari dalam keluar. Nanti di rumah harus bisa nih Bu. Ngelakuinnya ya. Iya suster. Oke, bisa dicubit ya Bu ya. Iya. Yuk. Tarik nafas. Ya. Diamkan selama 10 detik ya Bu ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah. Tunggu dulu. Setelah dipakai, kita langsung putar. Kita buang ke satu kontainer. Ibu sudah selesai ya suntik insulinnya ya. Baik suster. Nanti mungkin 15 menit lagi harus sudah boleh makan ya. Baik, Tapi nanti kalau lebih dari itu jadi hipoglikemi ya. Iya. Gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa, mencet dulu aja ya Bu ya. Baik, suster. Oke, saya permisi dulu Ibu. Selamat siang. Selamat siang.